Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Apakah kamu tanpa sadar sedang menyembah ponselmu? Bagaimana jika like yang kamu dambakan dan scroll tanpa henti itu ternyata adalah sebuah bentuk ibadah modern? Di dunia yang makin dipenuhi koneksi digital, kita akan mengungkap sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan. Layar kita bisa jadi adalah altar yang baru. Video ini akan mengungkap cara-cara halus teknologi modern dapat menyesatkan rasa lapar spiritual kita, mengaburkan batas antara koneksi sejati dan gangguan digital. Mari kita lihat panteon digital ini, dewa-dewa baru kita. Ada kebiasaan scroll tanpa henti, sebuah pengejaran kenikmatan digital yang tak berkesudahan. Kita terus mencari, tapi apa yang sebenarnya kita temukan? Lalu ada fenomena influencer. Mereka bukan lagi sekadar hiburan, mereka membentuk realitas kita, menarik pengabdian kita, dan kadang kita memperlakukan pendapat mereka seperti sebuah dogma. Di balik semua ini, ada kekuatan tak kasat mata, kecanduan algoritma. Algoritma inilah yang membuat kita terus kembali, mendambakan lebih banyak validasi digital, lebih banyak konten, tanpa pernah merasa cukup. Perlahan tapi pasti, kebutuhan kita untuk merasa memiliki dan bertujuan bergeser dari komunitas nyata ke komunitas daring. Ruang suci kita berganti menjadi waktu layar. Ritual harian kita pun berubah. Notifikasi yang kita tunggu-tunggu, like yang kita harapkan, semua itu mencerminkan tindakan pengabdian kuno. Kita juga terus-menerus merasa tertekan untuk menampilkan citra diri yang ideal, seolah-olah sedang mempersembahkan pertunjukan bagi audiens ilahi yang tak terlihat. Ini mirip seperti pengorbanan di masa lalu. Namun kini yang kita korbankan adalah autentisitas diri kita. Sayangnya, koneksi yang kita dapatkan seringkali hanyalah ilusi, seperti kalori kosong bagi jiwa. Ribuan like dan komentar pujian tidak akan pernah bisa menggantikan penegasan sejati atau hubungan yang mendalam. Ruang gema di media sosial juga dapat menumbuhkan keyakinan yang kaku dan menghambat pemikiran kritis, menciptakan dogma digitalnya sendiri. Akibatnya, kita merasakan dampak emosional yang nyata, kecemasan, rasa takut ketinggalan atau FOMO, dan tekanan tanpa henti untuk selalu tampil sempurna di depan publik. Dan FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti rasa takut atau cemas karena merasa tertinggal dari aktivitas, tren, atau pengalaman yang dinikmati orang lain, terutama yang dilihat melalui media sosial. Kondisi ini mendorong seseorang untuk terus terhubung dan merasa harus mengikuti semua hal agar tidak kehilangan momen. Seringkali diperparah oleh paparan konstan terhadap kehidupan orang lain di media sosial. Lalu, bagaimana cara kita merebut kembali kedaulatan spiritual kita? Pertama, dengan pelepasan diri secara sadar. Kita bisa mulai menetapkan batasan yang jelas dengan platform digital untuk mendapatkan kembali perhatian dan waktu kita. Matikan notifikasi, jadwalkan waktu tanpa gawai, dan jadilah lebih sadar akan kapan dan mengapa kita menggunakan teknologi. Kedua,
Pupuklah hubungan yang tulus di dunia nyata. Prioritaskan interaksi tatap muka, komunitas lokal, dan hubungan yang mendalam dengan orang-orang di sekitar kita, bukan hanya perwakilan digital mereka. Terakhir, mulailah pencarian makna yang lebih dalam di luar layar. Jelajahi praktik spiritual yang autentik. Lakukan refleksi diri, dan temukan apa yang benar-benar memberi nutrisi bagi jiwa Anda. Saatnya melihat ke balik layar dan menemukan arah sejati kita. Kita perlu belajar membedakan pertumbuhan rohani yang otentik dari gangguan digital dan tren yang cepat berlalu. Meskipun teknologi terus maju, kebutuhan manusia yang abadi untuk mencari makna, tujuan, dan transendensi akan selalu ada. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk mengevaluasi kembali kebiasaan digital kita. Apakah waktu yang kita habiskan di dunia maya benar-benar membangun kesejahteraan kita, atau justru menggerogotinya? Mari kita prioritaskan apa yang benar-benar penting dan hidup dengan lebih bertujuan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten lainnya.